Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Kali ini Ustazah akan menjelaskan pembahasan tentang tema 9 ya. Kemarin sudah tema 7, 8, sekarang tema 9. Mulai dari yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita bersama. Salah satu contoh kewajiban kita terhadap lingkungan yaitu membersihkan lingkungan dari sampah. Jadi itu adalah kewajiban kita. Kalau misalkan yang C, menikmati lingkungan yang segar, itu adalah hak kita. Jadi hak kita mendapatkan lingkungan yang segar dengan memenuhi kewajiban kita menjaga lingkungan. Jadi untuk jawaban nomor 1, kewajiban kita terhadap lingkungan yaitu membersihkan lingkungan dari sampah. Lanjut nomor 2. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Hak yang didapatkan penduduk yang tinggal di sekitar pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah, perhatikan hak yang kita dapat jika kita hidup di sekitar PLTA, yaitu mendapatkan listrik dari pembangkit listrik tenaga air. Jadi jawabannya yang A. Kira-kira apa kewajiban kita kalau kita tinggal di sekitar situ? Maka kewajiban kita adalah menjaga kelestarian airnya, menjaga kebersihan airnya. Kemudian selanjutnya nomor 3. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Mengelola sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sebaik mungkin agar tidak punah. Kemudian yang kedua, membuat peraturan agar rakyat tidak membuka lahan secara sembarangan untuk pengolahan bahan tambang. Yang ketiga, mengontrol masyarakat dalam penggalian minyak bumi. Yang keempat, menjual seluruh sumber daya alam ke negara asing. Pertanyaannya, di bawah ini termasuk kewajiban negara adalah kewajiban negara, yaitu yang D. 2 dan 3, membuat peraturan agar rakyat tidak membuka lahan secara sembarangan untuk pengolahan bahan tambang dan selalu mengontrol masyarakat dalam penggalian minyak bumi. Kemudian selanjutnya nomor 4, salah satu contoh hak diperoleh nelayan yang telah menjaga kelestarian sumber daya alam di laut adalah hak yang diperoleh nelayan. Jika kewajiban nelayan sudah menjaga kelestarian di laut, maka apa jawabannya? Yang C, mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak. Itu adalah hak yang diperoleh nelayan yang telah menjaga kelestarian sumber daya alam di laut. Kemudian lanjut nomor 5. Perhatikan kegiatan berikut. Yang pertama, menebang dan pembakaran hutan. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan pemburuan liar. Dan yang keempat, eksploitasi sumber daya laut. Eksploitasi ini adalah perlakuan sewenang-wenang atau berlebihan terhadap sumber daya laut. Contoh kegiatan di atas yang termasuk sikap persatuan dan kesatuan dalam kewajiban melestarikan sumber daya alam ditunjukkan oleh angka berapa? Yang D, nomor 2 dan nomor 3. Jadi, kewajiban kita yaitu melakukan reboisasi dan tidak melakukan pemburuan liar. Kemudian selanjutnya nomor 6. Apabila kita telah melaksanakan kewajiban melestarikan alam di sekitar kita, maka salah satu hak yang kita dapat adalah apa? Yang B, mendapatkan air bersih.
Jadi ini adalah hak yang kita dapat ketika kita sudah menjalankan kewajiban menjaga air, menjaga lingkungan seperti sungai, sumber-sumber air, kita jaga, maka hak yang kita dapatkan adalah mendapatkan air bersih. Kemudian nomor 7. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, melakukan daur ulang pada barang bekas. Yang kedua, menggunakan listrik secara berlebihan. Yang ketiga, membuang limbah ke sungai. Yang keempat, penghematan bahan bakar dan listrik. Usaha-usaha agar sumber daya alam tetap lestari itu ditunjukkan pada nomor berapa? Nomor 1 dan 4. Kita lihat nomor 1, melakukan daur ulang pada barang bekas. Kemudian, penghematan bahan bakar. Itu adalah salah satu usaha agar sumber daya alam tetap lestari. Kemudian lanjut nomor 8. Pertanyaannya, Yusuf memiliki tugas untuk mewawancarai tentang sistem keamanan lingkungan masyarakat. Perhatikan, keamanan lingkungan masyarakat. Narasumber yang tepat adalah guru, bukan, karena ini di lingkungan sekolah. Satpam, benar, ini adalah keamanan di lingkungan masyarakat. Itu salah satunya satpam. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 9. Kata tanya yang tepat untuk mendapatkan informasi dari narasumber tentang proses pemanfaatan sumber energi angin adalah apa kira-kira? Yaitu jawabannya yang D, bagaimana? Karena di sini pertanyaannya tentang proses. Jadi misal kita pakai kapan proses, tidak tepat. Di mana proses pemanfaatan juga tidak tepat. Berapa proses pemanfaatan juga tidak tepat. Yang tepat adalah bagaimana proses pemanfaatan sumber energi angin. Ini adalah kata tanya yang ada rumusnya, yaitu apa? 5W1H atau adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi jawaban nomor 9 yang D ya. Kemudian nomor 10. Kalimat tanya yang tepat untuk mewawancarai seorang penambang emas adalah, kita lihat yang pertama, di mana Bapak bisa beristirahat? Bukan. Berapa banyak emas yang Bapak peroleh dalam satu hari? Ini jawabannya nomor 10. Yang B, berapa banyak emas yang Bapak peroleh dalam satu hari? Kapan Bapak mulai merasa lelah? Mengapa hari ini sangat panas? Sangat tidak tepat dengan soal tentang penambang emas. Selanjutnya nomor 11. Berikut ini merupakan hal yang termasuk tahapan sebelum melakukan wawancara kecuali. Kita lihat yang A, menentukan tema. Ini tahapan sebelum wawancara. Menentukan narasumber juga tahapan sebelum wawancara. Jadi jawaban yang nomor 11 kecuali yaitu menyusun laporan hasil wawancara. Karena menyusun laporan hasil wawancara itu dilakukan setelah melakukan wawancara, bukan sebelum melakukan wawancara. Kemudian lanjut nomor 12. Narasumber yang tepat untuk diwawancarai tentang terjadinya pemadaman listrik adalah tentang pemadaman listrik. Kira-kira jawabannya apa? Yaitu yang C, pihak PLN. Kalau kebersihan, kesehatan perusahaan itu tidak sesuai dengan pertanyaannya, yaitu pemadaman listrik. Selanjutnya nomor 13. Bacalah cuplikan wawancara berikut. Ali bertanya, saya ingin mewawancarai Bapak terkait penangkapan ikan yang menurun di pesisir Madura Selatan, Pak. Bapak nelayan menjawab, iya Mas Ali, silahkan. Kemudian Bapak nelayan ada jawaban seperti ini.
Karena cuaca yang buruk, sehingga para nelayan tidak berangkat mencari ikan. Pertanyaan Ali yang tepat untuk mengisi wawancara yang kosong adalah yang D. Mengapa hasil penangkapan ikan menurun di pesisir Madura Selatan? Karena cuaca yang buruk, sehingga para nelayan tidak berangkat mencari ikan. Jadi jawabannya yaitu yang D. Selanjutnya nomor 14. Tema yang tepat untuk mewawancarai masyarakat daerah sungai adalah yang C. Bencana banjir akibat limbah pabrik. Kalau yang A itu di hutan, yang B pemukiman, dan yang D di daerah pantai. Pertanyaannya, daerah sungai. Jadi jawaban yang tepat yaitu bencana banjir akibat limbah pabrik. Kemudian selanjutnya nomor 15. Manfaat matahari pada gambar di samping terdapat dalam proses apa? Manfaat mataharinya? Jawabannya yaitu yang A, evaporasi, yaitu proses perubahan benda cair menjadi gas. Jadi, matahari ini adalah untuk memanaskan air dalam permukaan air. Jadi air ini akan menguap karena adanya panas dari sinar matahari. Sehingga uap ini bisa naik ke atmosfer. Jadi gunanya matahari yaitu untuk pemanasan sehingga terjadilah penguapan. Itu adalah manfaat matahari dalam gambar di samping ini. Selanjutnya nomor 16. Bentuk-bentuk energi alternatif yang digunakan oleh manusia adalah sebagai berikut, kecuali. Kita lihat yang pertama. Apa ini? Panel surya menggunakan energi alternatif matahari. Kemudian yang B, apakah ini energi alternatif? Bukan. Kalau yang C, ini air. Ini termasuk bentuk energi alternatif. Bisa digunakan untuk apa? Pembangkit listrik, tenaga air. Kemudian yang D apa? Gambarnya kincir angin. Ini adalah bentuk energi alternatif berupa angin untuk menjadi energi listrik. Jadi jawabannya kecuali yang B. Selanjutnya nomor 17. Gambar di atas adalah mempunyai perubahan energi dari apa ke apa. Gambar nomor 17 ini adalah sama seperti yang D ini di nomor 16, yaitu kincir angin. Gambar di atas mempunyai perubahan energi dari apa? Dari angin ke listrik. Jawabannya yaitu yang D. Kemudian 18. Hari ini Akila membuat risol mayo. Kompor di rumah Akila menggunakan gas LPG. Gas LPG berasal dari penyaluran dan pengolahan gas alam. Jadi gas alam ini diolah menjadi gas LPG yang biasa kita gunakan setiap hari. Kemudian nomor 19. Salah satu contoh bentuk perubahan energi cahaya ke listrik adalah, kita lihat kalau oven itu apa? Listrik ke panas. Panel surya dari cahaya ke listrik. Benar? Benar. Jadi jawabannya yang B. Kalau kincir angin dari angin, kincir air dari air ke listrik. Kalau setrika dari listrik ke panas. Jadi jawabannya yang B. Nomor 20. Salah satu sumber energi alternatif yang bisa dimanfaatkan manusia adalah air. Air dijadikan sumber energi alternatif karena jumlahnya melimpah dan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian selanjutnya nomor 21.
Krisis listrik di Kepulauan Bangka Belitung dijawab Walhi dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga gas atau panas bumi. Jadi jawaban nomor 21 adalah yang A. Selanjutnya nomor 22. Perubahan energi yang terjadi dalam proses pembuatan kapal otok-otok pada gambar di atas adalah jawabannya yaitu yang C, energi panas ke gerak. Mengapa seperti itu? Karena api yang ada di kapal ini melakukan pemanasan. Jadi di sini akan panas sehingga akan membuat air ini bergerak dan dapat mendorong kapalnya. Jadi jawabannya yang C, energi panas ke gerak. Jadi api yang di dalam kapal ini akan membuat air bergerak dan menjadikan kapal ini terdorong oleh air. Selanjutnya nomor 23. Zaki bermain layang-layang di lapangan bersama Ziad. Mereka memanfaatkan energi apa menjadi apa? Layang-layang, yaitu energi angin menjadi gerak. Selanjutnya nomor 24. Indonesia merupakan penghasil ekspor barang mentah terbesar di dunia seperti karet. Karet dapat diolah dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Salah satunya adalah apa? Kaul lemari, bukan ya, dari kayu. Jawabannya yaitu yang C, ban. Selanjutnya nomor 25, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan sangat bermanfaat dan berpengaruh bagi kehidupan manusia. Pertanyaannya, fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia adalah sebagai berikut kecuali. Berarti yang bukan. Jawabannya yaitu yang C, lingkungan sebagai tempat berlayar. Jadi, fungsi lingkungan bagi kehidupan yaitu untuk mencari makan, untuk tempat bekerja, dan tempat tinggal. Jadi, kecuali untuk tempat berlayar. Kemudian selanjutnya 26. Kondisi lingkungan di sekolah Ismail sangat bersih dan rapi. Para siswa sangat nyaman dan betah berada di sekolah. Sedangkan lingkungan di sekolah Ani terdapat banyak sampah berserakan dan banyak semak-semak. Hal ini menyebabkan Ani dan teman-temannya tidak nyaman dalam belajar. Pertanyaannya, jika cerita di atas menunjukkan bahwa kondisi lingkungan dapat mempengaruhi aktivitas manusia. Kemudian selanjutnya nomor 27. Lingkungan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di antaranya sebagai penyedia sumber daya alam, penyedia air, penyedia tanah, dan lain-lain. Jika tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, dapat terjadi kerusakan terhadap lingkungan. Salah satu penyebab pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut. Apa jawabannya? Yang A, asap kendaraan. Kemudian penebangan pohon secara liar. Selanjutnya nomor 28. Perhatikan jenis-jenis sumber daya alam berikut. Yang pertama, ayam. 2, emas. Yang ketiga, angin. Yang keempat, minyak bumi. Yang kelima, tumbuhan. Dan yang keenam, aluminium. Pertanyaannya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ditunjukkan pada nomor berapa? Kita lihat, yaitu yang C, yaitu emas, kemudian minyak bumi, dan aluminium. Itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nomor 29. Para penduduk di desa Tambak Kromo sepakat untuk membuat daerah konservasi burung jalak. Kegiatan konservasi seperti demikian bertujuan untuk apa? Untuk mencegah kepunahan hewan. Jadi penduduk desa Tambak Kromo ini membuat konservasi untuk burung jalak.
Jadi agar burung jalak itu tidak punah. Kemudian yang terakhir, kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan. Lingkungan menjadi penyedia sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Jenis lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Mana jawabannya? Yang D, lingkungan abiotik dan biotik. Di mana abiotik ini adalah apa? Lingkungan yang tak hidup. Dan lingkungan biotik ini lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Kalau lingkungan abiotik seperti apa? Tanah, kemudian air, batu itu termasuk lingkungan abiotik. Jadi, kita tidak akan bisa hidup tanpa lingkungan abiotik dan biotik. Jadi, pesan dari Ustazah harus selalu menjaga lingkungan agar tetap lestari, karena itu juga untuk kenyamanan hidup kita di bumi. Alhamdulillah sudah selesai untuk pembahasan tema 9. Semoga bermanfaat dan kalian selalu paham ya apa yang Ustazah jelaskan. Terima kasih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.